Halo guys, balik lagi nih. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, seperti biasa di hari Jumat, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Perfect World episode 282 ya guys ya. Seperti biasa juga buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung disimetriskan posisi ban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Dalam perjalanan melintasi tanah leluhur klan Gu, si Hao lantas menanyakan apa tujuan Gui sebenarnya. Pasalnya dia sudah mengetahui rencana Gui dari awal melumpuhkannya dan tanpa terduga menyempurnakan buah daunnya melalui tungku yin yang. Tanpa bertele-tele, Gui menceritakan masa lalu sukunya, di mana garis keturunannya juga terlahir di sembilan langit, bahkan mampu mencapai kejayaan pada saat itu, sehingga berbagai makhluk era kuno muncul yang mengakibatkan perang dunia. 杨希啊，你想告诉我什么？ Gui melanjutkan, jauh di era sebelumnya, para pendahulu telah meramalkan pertempuran tersebut hanyalah pembuka cerita. Pasalnya baku hantam luar biasa hebat yang paling menggemparkan akan segera terjadi di era saat ini. Meskipun si Hao sempat penasaran dengan hal tersebut, hanya saja Gui mengatakan jika si Hao kelak akan mengetahuinya sendiri. Bahkan era paling dahsyat sepanjang sejarah akan segera hadir, di mana semua klan berjuang mati-matian demi memperebutkan secercah peluang untuk bertahan hidup. Sementara itu, suku Gu seharusnya memiliki seorang ahli kuat di zaman immortal kuno. Meski pada saat itu, leluhur Gu memiliki dao yang mampu menembus langit dan setara dengan leluhur domain asing Anlan, tapi sayangnya, di langkah terakhirnya menuju Raja Abadi, Clancy tanpa terduga memutuskan hubungan kerjasama dengan mereka, sehingga alasan inilah yang membuat Gui menagih hutang tersebut kepada si Hao. 两族间还有这种恩怨， Fakta barusan jelas mengejutkan si Hao. Dia beranggapan jika semua ini pastilah terjadi kesalahpahaman. Pasalnya leluhur Clancy tidak mungkin bertindak secara sepihak tanpa adanya alasan yang jelas. Sambil menunjukkan gambaran jalan Dao Si Hao di tubuh sebagai benih abadi, Gui juga menjelaskan asal mula jalan tersebut bukan pertama kali di era ini, di mana hal itu sudah ada sejak era immortal kuno. Bahkan leluhurnya juga merupakan salah satu yang menempuh jalan tubuh sebagai benih abadi. Namun orang yang benar-benar menuntaskan jalan tersebut hanyalah King Si Hao seorang diri. Inilah sebabnya kenapa Gui meminta pertanggungjawaban dari Si Hao untuk menebus dosa-dosa leluhur Clancy di masa lalu. Oleh sebab itu, Gui segera membuka gerbang pengasingan leluhur suku Gu. Di saat King Si Hao terkejut melihat sosok leluhur Gu, kakek Gui lantas mempersembahkan Si Hao yang dikatakan memiliki tubuh sebagai benih abadi yang ditempa ribuan kali, sehingga hal ini dapat memulihkan seluruh kekuatan dan mengembalikan kejayaan suku mereka. Tapi meskipun Guyuan menyadari pemuda tersebut memanglah berasal dari Clancy, namun di waktu bersamaan dia juga melihat sekilas tentang pertempuran di masa depan, di mana Si Hao merupakan sosok kaisar langit yang pernah membantu para raja abadi melawan leluhur domain asing di era kuno. Sehingga alasan inilah yang membuat Guyuan mengeluarkan Gui dan Si Hao pergi meninggalkan ruangan pengasingan. Kejadian barusan lantas menimbulkan pertanyaan di hati Gui. Kenapa sang leluhur menolak Si Hao untuk menyempurnakan dao miliknya? Karena Guyuan tidak ingin membongkar ingatan sebelumnya, dia hanyalah beralasan tidaklah ingin menyelesaikan langkah terakhir jika harus merebut benih dao orang lain.
不懂啊。 Singkat cerita, melihat Gui kembali mendatangi area Tungku Yin yang Luosa segera memberikan informasi kalau para leluhur kuno sudah mengirim pesan akan segera kembali untuk menginterogasi Huang. Jika suku Gu benar-benar merebut buah Dao Huang, maka siapa yang berani menanggung amarah Raja Abadi? Dengan penuh rasa penyesalan, Gui mengatakan, meskipun seluruh penjuru dunia memiliki Dao, namun tanpa adanya hati yang bisa menelan segala zaman, hal itu masih saja belum mampu membangkitkan leluhurnya. Oleh sebab itu, Gui segera meninggalkan tempat ini dan tiba-tiba... Fenomena barusan ternyata berasal dari pohon dunia yang memberikan surat perintah untuk membebaskan Huang dari segala hukum di alam mereka. Bahkan siapapun yang berani melanggar aturan tersebut bisa dipastikan menimbulkan bencana serius dan berdampak pemusnahan berbagai klan. Di saat Luosa masih tidak percaya dengan kemunculan dekrit pohon dunia, serta beranggapan hal ini pastilah disebabkan gerombolan wilayah makam yang secara diam-diam ikut campur dalam urusan tersebut, namun Wu Chang berpikir lain. Kemungkinan para leluhur kuno memanglah tertarik dengan bakat Huang karena adanya peti kayu, sementara dekrit pohon dunia terlihat melepaskan segala hukuman kepada si Hao. 也算有些进步，能在异域内随便活动。 Nah, di karangan gacauan kalian sudah terbebas dari ancaman. Dia berniat menjelajahi wilayah dunia kuno dan berbagai tempat di seluruh kota kuno. Namun sebelum itu, Wu Chang terlihat mengeluarkan sebuah undangan untuk pergi mendatangi acara konferensi teh pencerahan Dao yang berada di puncak gunung. Wu Chang melanjutkan, selain konferensi teh pencerahan Dao merupakan salah satu acara paling tertinggi di alam mereka yang dihadiri generasi muda, tuan rumah pada tahun ini bernama Chi Meng Hong, pemimpin 6 kaisar muda. Bahkan di puncak gunung, tumbuh sebatang pohon yang memiliki kaisat obat abadi tanpa batas, di mana seseorang pemenang berhak mendapatkan lebih banyak daun untuk menerobos ranah kultivasi dan mencapai keabadian maupun pemimpin klan. Pada awalnya, si Hao menolak tawaran tersebut dan pergi meninggalkan tempat ini. Hanya saja Wu Chang kembali meminta si Hao untuk memikirkan hal ini terlebih dahulu, kemudian memberikan undangan tersebut kepadanya. Seiring berjalannya waktu, si Hao mulai berjalan menjelajahi berbagai tempat dan meminjam segala macam dao di alam asing untuk mengasah tubuh benih abadi. Meski pada saat itu dirinya pernah dijadikan bahan pertukaran, lalu diserahkan meninggalkan wilayah perbatasan kekaisaran, tapi hari ini si Hao tanpa sengaja menyaksikan para keturunan Sembilan Langit kehilangan harga diri. Pasalnya terkikis oleh zaman dan menjadi budak turun-temurun. Tidak berselang lama, baru saja tiba di sebuah pemukiman warga Ancient Immortal, beberapa warga justru beranggapan jika si Hao bukanlah berasal dari klan kaisar ataupun klan raja, sehingga mereka mencoba untuk merampas harta miliknya. Namun karena si Hao tidak ingin adanya pertumpahan darah, dia pun bergegas pergi meninggalkan pemukiman tersebut dan tiba di kebun obat ilahi. Sampai akhirnya, melalui ingatan masa lalu kekuatan magis binatang waktu, King Si Hao tanpa terduga mendapatkan pencerahan di tempat ini. Meski dirinya sudah mengalami pengkhianatan, tetapi dia haruslah membayar hutang darah yang belum terselesaikan. Oleh sebab itu, Si Hao berniat menghadiri acara perjamuan acara teh pencerahan Dao untuk membalaskan dendamnya tersebut, bahkan membunuh kedua penjaga yang berada tidak jauh dari lokasinya. Beberapa saat kemudian, baru saja menaiki anak tangga puncak kaki gunung, si Hao tanpa sengaja menemukan sebuah mainan bocil, di mana ternyata Huodu sedang menggunakan teknik pemurnian darah milik Raja Merah
dan tinggal menunggu waktu sampai benar-benar mencapai ranah self-release. Tepat di saat Wodu memberikan wanita bocil kepada seorang pelayan serta berniat untuk menghisap darah bocil tersebut, gacuan kalian akhirnya muncul demi menyelamatkan si bocil. Meskipun kehadiran Huang sangat mengejutkan dan bisa-bisanya ikut campur dalam urusan mereka, tapi mengingat dirinya telah menyempurnakan kemampuan magis, Wodu berniat untuk menguji kemampuan tersebut. Bahkan seorang pelayan memperingatkan Huang kalau ini bukanlah wilayah perbatasan kekaisaran, tapi sayangnya, ketika Huodu tidak lagi bisa menahan diri serta mengaktifkan kemampuan magis yang disebut barisan 100 hantu, King Shihao berhasil menghancurkan teknik Wodu mengandalkan teknik pemenggal immortal. Di saat Wodu ketar-ketir melihat kemampuan Shihao serta mencoba untuk mengancamnya dengan berbagai alasan, tapi sayangnya dengan sifat gacon kalian yang terkenal pantang pulang sebelum bantai-bantai, King Shihao lantas membunuhnya dalam satu kali serangan. Meski pada dasarnya, tindakan Shihao bisa kapan saja menimbulkan bencana untuk dirinya sendiri, bahkan pelayan Wodu memperingatkan Shihao kalau anggota klan kaisar tidak akan pernah melepaskan dirinya, tapi Shihao dengan senang menerima semua tantangan tersebut. Waduh, gak bahaya ya guys ya. Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 282-nya ya guys ya. Yang nanyain kapan movie-nya dibahas, sabar ya guys ya, masih dirangkum dan dikerjain ya guys ya. Jadi tunggu notifikasinya ya guys ya. Oke lah guys, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa subrek dan nyalain tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan updatean videonya. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Cupid, I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.